Oke, halo. Ya, gue minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, jadi gue kali ini mau bahas bukan apa ya? Bukan lebih tepatnya bukan edukasi atau gimana, tapi astagfirullahaladzim ini HP gue masih nyala aja nih. Bukan lebih ke ngajarin kalian tentang hal ini itu atau apa yang gue tahu. Sebenarnya gue bakal ngasih tahu apa yang gue tahu sih, tapi intinya gue bukan berusaha untuk ngajarin lu pada, tapi gue ada suatu kebingungan sama ilmu yang selama ini gue jalanin karena dua ilmu ini itu sangat bertabrakan kalau gue baca, dan gue juga belum menemukan ini tuh baiknya seperti apa, atau di situasi ini gue menggunakan ilmu ini atau di situasi itu gue menggunakan ilmu itu. Itu tempatnya gue lagi mempelajari law of attraction sama stoikisme. Sebenarnya gue udah belajar hal itu, dua hal itu. Cuma yang benar-benar lagi gue tekunin banget itu ya law of attraction. Karena stoikisme itu udah gue pernah belajarin, dan awal gue tertarik itu ya dari Bang Ferry Irwandi yang ngebahas tentang stoikisme gitu loh. Dan itu sebuah apa ya, bisa dibilang video yang benar-benar bagus yang ngebuka pikiran gue juga. Dan yang gue tahu stoikisme itu ibarat kalau misalnya ada sesuatu proses itu kita tuh kayak jangan terlalu berekspektasi, dan juga kalau bisa pikirin kemungkinan terburuknya biar lu nggak terlalu kecewa gitu loh. Intinya stoikisme itu ngajarin kalau misalnya ada sesuatu yang pengen lu capai, udah lu yang lu pikirin berusaha sekeras mungkin tanpa mikirin hasilnya. Jadi lu let go di situ loh. Nah, itu yang selama ini gue tahu ya. Coba kalau misalnya ada yang salah, lu bisa koreksi. Dan juga kalau yang gue tahu ya, stoikisme ini bagus kalau misalnya lu yang lagi gamon, lagi susah move on. Itu bagus banget. Dan gue juga memperdalam stoikisme itu dari filosofi teras dari Henry Manampiring. Gue juga udah baca. Nah, kebetulan gue juga mempelajari ilmu law of attraction gara-gara ada banyak di luaran sana yang ngebahas itu sebelumnya. Tapi waktu di zaman gue sekolah itu belum banyak yang bahas. Tapi gue udah ngeliat buku yang namanya The Secret. Itu tuh udah sering gue lihat dan juga inilah. Jadi awal law of attraction itu gue tahu itu gara-gara gue nontonin self development orang-orang di luar negeri. Ya, gue dapet ilmu itu. Dan beberapa dari mereka percaya gitu loh. Bahkan salah satu faktor UFC aja, salah satu faktor UFC yang paling terkenal yang penuh dengan kontroversial dulu itu ada Conor McGregor. Itu ditanya sama orang gitu loh, buku yang eh, terbaik menurut lu apa gitu loh. Terus dia cuma jawab gitu, nggak usah aneh-aneh, nggak usah banyak buku, lu cuma perlu baca satu buku yang namanya The Secret. Nah, The Secret itu itu ngajarin tentang law of attraction. Nah, law of attraction itu kayak hukum tarik menarik, bukan kayak ya, tapi emang hukum tarik menarik. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita yakinkan itu pasti bakal terjadi. Wow, itu kayak sebuah eh, hal-hal yang pengen kita wujudin kan. Itu kayak apa ya, kayak di sinetron Aladin, kalau lu ini terus kuberi satu permintaan atau apa ya, mirip-mirip kayak gitulah, tapi lewat pikiran kita sendiri. Nah, itu gue menganggap kayaknya ini kayak tahayul nggak sih, atau sugesti-sugesti gitu, jadi kayak kurang gitu. Tapi gimana ya, udah banyak orang yang meraktekin dan itu berhasil. Dan gue sendiri pun tanpa gue sadarin, menurut buku itu juga gue udah ngelewatin banyak law of attraction itu. Nah, law of attraction itu juga apa ya, juga enggak memungkinkan untuk lu pengen dapetin suatu A itu tuh gimana ya, misalnya lu pengen dapet hal ini, itu tuh law of attraction tuh pasti kayak nyemangatin lu tuh pasti dapet. Tapi kalau misalnya lu mikir yang jelek, kayak misalnya gue pasti bakal ini beneran, itu tetap bekerja. Cara bekerjanya tuh sesuai apa yang dengan pikiran lu. Jadi kalau misalnya kepikiran pikiran lu gak bakal keterima atau misalnya bakal gagal, law of attraction tuh tetap bekerja di situ. Nah,
Juga law of attraction juga belajar tentang namanya manifestasi, sebutin terus itu apa. Juga lu nggak boleh ragu, lu nggak boleh ngelakuin hal yang buruk selama lu manifestasi atau itu. Dan ya, gua kira itu hanya ilmu yang ada dari orang luar. Nah, ini namanya Quranic Law of Attraction. Jadi itu orang yang udah baca buku The Secret dan dia kayak sedikit ragu gitu tentang bukunya. Dan buku The Secret ya, bukan buku yang dia buat ini. Itu dia kayak, emang bener nggak sih kayak gini? Dan dia ngebahas tentang pandangan Islam menurut Law of Attraction. Dan gua eh berpikir kayak, ya ini kayaknya ini buku yang harus gua baca sih, versi Islamnya gitu loh. Dan menurut dia, Law of Attraction itu justru udah diajari sama Islam bahkan sebelum Law of Attraction itu ada. Ya, ilmu itu ada. Jadi itu tuh udah terjadi dari beberapa kutipan-kutipan ayat itu yang dia ambil. Jadi itu kita harus berprasangka baik sama Allah, terus juga jangan pernah apa ya namanya? Jangan pernah nganggep kalau doa kita nggak bakal dikabulin. Justru itu, karena doa kita nggak terkabul, itu karena kita nggak yakin doa kita terkabul. Wow, itu gua baca bagian itu juga kayak, iya, itu yang bikin gua mungkin nggak dapet gitu loh. Nah, terus juga nggak boleh maksiat, juga lu nggak boleh ngurangin ibadah lu, bahkan justru harusnya ditambah. Nah, dari konsep kedua hal itu aja, mungkin lu juga udah ngeliat, iya, kok ini eh bertabrakan ya? Gue pernah baca, baru-baru baca dari filosofi teras ini, gue ngelihat kayak ada kutipan awal tuh kayak pembacanya ya, penulisnya tuh kayak ngomong, saya pernah baca Law of Attraction kayak disuruh pikir terus menerus. Saya berpikir kalau saya bakal ketemu Gal Gadot atau macarin Gal Gadot gitu, gue lupa. Tapi tetap aja tuh nggak terjadi, padahal saya udah sekuat-kuatnya berpikir gitu. Nah, itu kayak sedikit menyindir ilmu yang Law of Attraction itu. Tapi di lain sisi ya guys, gue pengen bahas tentang pengalaman gue. Law of Attraction itu pernah terjadi di usia gue masih 17, 16 lah. Sekarang usia gue 18, mau menuju 19, 2 bulan lagi. Itu tuh kayak beberapa banyak hal, itu gue yakin kalau gue menang tuh apa. Dan itu, it works. It works. Dan gue juga, apa namanya, eh sangat terbantu sekali dengan ilmu Law of Attraction dan di saat itu juga gue udah percaya dengan Law of Attraction. Nah, tapi di lain sisi gue juga percaya dengan namanya stoikisme. Stoikisme itu juga pernah terjadi di gue, di mana gue pernah ngikutin suatu lomba yang dimana itu kalau nggak salah kompetisi video konten kreator pendek tentang pembelian yang ada di IG gue. Mungkin kalian bisa lihat yang view-nya 1000 2000 lah. Nah, itu gue nulis video itu dan juga bikin video itu dengan pikiran, gue cuma nyoba-nyoba doang, gue nggak ada pikiran buat gue menang. Tapi alhamdulillah gue malah juara 1. Padahal gue udah insecure duluan waktu itu karena udah yang pakai drone lah, pakai ini. Sedangkan gue cuma pakai taruh kamera, ngomong bla 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 dan akhirnya menang. Itu yang bikin gue kayak wow, surprise gitu loh. Dan itu yang memang dibilang sama orang-orang gitu loh. Kalau stoikisme ternyata lewat dari pikiran lo, kayak contoh misalnya lu udah mikir nggak ini, tapi ternyata berhasil, itu gila, gue nggak nyangka banget. Nah, tapi gue juga pernah sedikit lelah untuk menggunakan ilmu stoikisme dan juga gue juga pernah ngerasa terhianati dengan ilmu yang diajarkan Law of Attraction. Karena beberapa hal gue udah usaha, gue udah nggak ngurangin apapun, gue udah ikutin aturan-aturannya, tapi tetap aja. Tapi walaupun di Law of Attraction itu yang versi Quranic Law of Attraction itu juga ngomong kalau nggak semua doa tuh lu tuh bakal kekabul gitu aja. Ada yang dilihat dulu dari usahanya, ada yang dicari untuk kalau misalnya eh ini tuh jauh lebih baik buat lu. Nah, tapi gue lebih spesifik bakal ngomongin tentang Law of Attraction ya. Gue pernah dapat pertanyaan dari teman gue yang sedikit ngebuka dari pikiran gue.
tentang ilmu law of attraction ini. Sebenarnya kita nggak bahas law of attraction, tapi ini ada kaitannya dengan law of attraction. Dia pernah nanya kayak gini, waktu itu gue lagi pulang latihan karate, ya kebetulan gue atlet. Dia pernah ngomong gini, Jun, kalau misalnya lu kalau punya cita-cita jadi abdi negara, tentara lah, contoh kata lah, tentara, lu bakal usaha mati-matian dan seyakin-yakinnya semuanya lu lakuin, ibadah nggak pernah lu kurangin, Al-Quran lu tetap baca. Tapi kalau misalnya lu gagal atau nggak keterima, lu bakal gimana? Ya gue bakal bilang, jawaban gue waktu itu cuma ngomong gini, ya mungkin gue next time-nya gue bakal berusaha lebih baik lagi, gue bakal ngubah strategi gue, mungkin gue lewat kuliah gitu loh, lewat kuliah biar bisa masuk lewat jalur sarjana apa gitu kan, ada ya setahu gue ya. Nah oke, dia ngomong, oke, misalnya lu lewat situ udah lu lakuin, tapi di tes kedua itu lu juga tetap gagal, padahal semuanya udah lu lakuin. Mungkin juga lu pakai uang atau apa juga tetap aja lu masih gagal. Nah, gue jawab ya gue bakal berusaha terus sampai dapet ya. Tapi kan nggak bisa Jun, karena kan ada batas usianya, yaitu kalau nggak salah 28 tahun tuh 29 tahun ya, gue nggak tahu. Ada batas usianya. Berarti kata usaha tidak mengkhianati hasil tuh bohong. Gue tuh kayak langsung, iya. Pada kenyataannya memang ada yang seperti itu teman-teman. Yang kayak udah ganti strateginya, udah ganti caranya, udah ganti usahanya, udah bener-bener berusaha sekeras mungkin, tapi tetap aja nggak dapet. Apakah law of attraction itu tidak bekerja? Gua nggak bilang seperti itu, karena law of attraction juga nggak ngajarin. Nah dia ngomong kayak, lu nggak dikabulin doanya itu gara-gara mungkin lu terlalu banyak maksiat, ada yang lebih baik buat lu, dan juga dia tuh pengen nunggu usaha kita. Allah tuh pengen nunggu usaha kita masih sebesar apa, dan Allah tuh juga kayak nempatin timelinenya kayak nanti lu bakal dapatnya tuh di sini. Nah cuma gimana ya, dengan dua ilmu itu atau dari cerita itu aja deh, gue juga berpikir kayaknya gue nggak harus bahagia, gue nggak harus jadi abdi negara untuk gue bisa bahagia. Ya gue ngomong kayak gitu ke teman gue, terus teman gue kayak, ya nggak bisa kan, itu kan cita-cita dari kecil. Iya tapi gue tahu, tapi gue nggak mesti jadi abdi negara untuk gue bahagia dalam hidup gue. Terus teman gue kayak diem bingung sama jawaban itu, karena dia juga lagi tes abdi negara. Kebetulan gue nggak ada minat untuk jadi abdi negara, tapi dia kayak berusaha nanyakan itu kalau ke gue, mungkin untuk menenangkan dirinya kali ya. Nah terus juga apa ya, gue bingung karena gue punya dua buku ini ya. Gue bingung sebenarnya mau nempatin di mana law of attraction ini atau stoikisme ini. Jadi tuh gimana ya? Dua ilmu ini aja udah saling bertabrakan, tapi membawa hal-hal positif. Yang dimana kedua hal ini udah pernah gue alamin dan it works. Tapi ada beberapa yang nggak works dari dua hal ilmu ini. Dan itu membuat gue bingung. Jadi gue pengen ngajak kalian, tujuan kalian nonton video ini, tujuan gue untuk bikin video ini itu ngajak kalian buat diskusi, atau gue berharap besar ya. Gue mau mencoba law of attraction dalam video ini. Semoga tahun ini gue keterima kuliah negeri, dan gue yakin, dan ya gue pasang kepikiran gue bener-bener yakin. Terus juga gue bener-bener yakin nanti ada yang komen, oh kalau law of attraction itu kurang efektif karena stoikisme itu bla bla bla, atau sebaliknya, atau bahkan nyari kayak lebih bijak. Contoh kayak stoikisme itu mungkin bisa lo pakai di kondisi bla 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 bla, tapi kalau misalnya law of attraction itu bisa dipakai di kondisi bla 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 bla. Nah gue butuh yang namanya komentar-komentar yang kayak gitu, karena berisik banget nih,
komentar-komentar kayak gitu karena itu yang membangun gua, karena umur gua masih 18 tahun, masih minim ilmu, jadi gua pengen banyak-banyakin nanya ke, orang yang lebih bijak. Karena kebetulan gua nggak punya orang yang bisa gua tanyakan, siapa tahu yang nonton bijak. Nah, itu sih mungkin yang bikin gua pengen memperdalam ilmu ini. Oke, gitu aja. Coba tulis kolom di komentar menurut kalian gimana?